Jadi campuran, jadi ada bahasa Indonesianya juga. Oh iya? Melayu. Iya, bahasa Melayu. Cuman kan beda arti. Melayu Iya. cuma beda arti. Oke. Kakak udah lama di Singapura? Kalau nanya udah lama sih, udah lama. Cuman kan kalau masuk di UT-nya baru semester 6. Udah semester 6 gitu. Gitu, jangan baru. Kita baru sama-sama lah, kita bareng-bareng. Kalau di Singapura itu apa ada kayak jangka waktu boleh kerja di sana berapa lama nggak, atau bebas selamanya boleh? Lah, tergantung bos, tergantung employer juga sih. Semuanya kalau Taiwan kan 14 tahun ya, Bu. Iya, kalau di sini kan ada yang di sini juga ada yang 30 tahun, ada yang masyarakat. Asli. Saya juga dulu, oh my god. Ya Allah, sampai 30 tahun itu berangkat dari umur berapa sampai umur berapa itu ya? Waktu itu sama itu ya, sama development itu ya. Itu dia dari tahun 87 loh. Berarti di sini sama kayak umur saya ya. 35 tahun itu. Asli, sampai beneran gitu. Ada yang satu majikan juga. 30 tahun. Selamat datang Kak Dedi. Keluar lagi ya? Keluar lagi dia. Malu berarti, malu. Mbak Mariam kenapa ini kok nggak bisa masuk? Iya, katanya nggak bisa masuk. Gimana Mbak? Itu pakai itu loh. Itu linknya itu loh, yang link Banyak. yang Mbak Ilma tadi share itu aku nggak bisa masuk, tapi kalau yang link Iya, nggak bisa masuk. aku nyari itu linknya yang waktu di share jadiin status itu baru bisa masuk. Iya, aku juga yang dari link yang info grup asing itu loh. Iya, aku dari info grup itu baru bisa masuk. Kemarin aku juga kirim-kirim ke teman-teman, katanya barusan kirain jam 8. Kan kalau di beda 1 jam juga sih sama. Iya. Sama Taiwan ya, Pak? Sekarang nih. Iya. Sama berarti. Makanya tadi ditanyain dulu ke Kak itu. Selamat datang Kak Dedi sama Kak Rian. Aku punya saudara kerja di Singapura, itu dia ikut orang India. Oh, udah lama di Singapurnya? Udah pulang, udah kapok dia. Kalau India, wah, jangan ini. Kalau bosnya India tuh jangan ini ya, gimana ya? Jarang yang itu sih, jarang yang lama. Kalau yang di India paling 1 kali kontrak. Iya, itu bisa finish 1 kali kontrak aja udah luar biasa. Iya, kalau orang India gitu. Soalnya kan mereka kenapa? Kadang dari makanan pun juga, dari kerjaan. Makanan pun susah. Enggak ya 11-12 lah kalau balik lagi ke nasi kayak gitu. Iya, nasi. Lagi ke nasi. Sebenarnya sama aja, Taiwan juga enggak. Iya, di mana-mana sama aja sih sebenarnya. Kalau di ini sih sama aja ya. Udah nasib lah. Kapok dia udah. Itu aja kayak mau pulang itu aja kayak sekarang di Indo dipersulit. Iya, di Indo mau ke sini tapi udah nggak bisa kan, soalnya pandemi kan. Sampai sekarang belum bisa, masih di rumah. Tutup semua kan. Iya, susah ya. Soalnya saya juga udah soalnya kan tiap 6 bulan biasanya pulang tuh. Sekarang udah 2 tahun nggak pulang. Wah, enak ya. 2 tahun saya. Enak. 5 tahun juga kerja. Namanya juga kerja, nggak ada yang enak. Tetap harus konsekuen. Di rumah nggak kepegang duit juga kepalanya pusing. Iya, makanya. Pusing banget.
Aduh, pusing banget ya. Lemak-lemak jadinya hilang, badan jadi kurus kering ya. Mending lemak ini apapun harus pakai duit. Iya, Indonesia kencing aja bayar, kalau nggak ada duit ya susah. Apalagi katanya sekarang itu yang udah divaksin juga nggak bisa dipakai di Indo. Apanya? Jadi kalau misalkan kan Vaksinnya? kalau di Singapura kan harus vaksinnya tuh kalau harus udah 2 ya. Kalau nggak ini 2 udah nggak bisa keluar. Aku udah didaftarin tapi belum dapet jatah, sampai sekarang belum dipanggil sama petugas vaksin. Kalau di sini itu Udah ya. iya. Kalau di sini sih pelayanan kayak dari government-nya sih yang mengharuskan. Kayaknya Singapura terkenal kalau nggak salah medisnya Sama kayaknya. taat hukum. Base. Kak, katanya apa semester berapa itu yang ada linguistik atau apa? Itu berhitung ya? Oh, itu yang aku semester kemarin. Aku lupa emang. Semester 5. Semester kemarin. Bukan sosial linguistik, bukan. Ada lagi tuh. Emang hitung-hitungan itu. Lupa aku semester kemarin itu. Aduh, Itu hitung-hitungan semua. kalkulator. Aku pamit Yang aja. Kak semua asing semua Pak Kak. Statistik kalau nggak salah. Iya. Ini enggak tidak sasing semua. Yang bukan sasing belum datang. Belum pada datang. Jadi teman-teman ada yang sedang bikin karir untuk sasing apa nggak ada? Apa udah lewat karir semua? Hah? Bikin karir? Insya Allah Belum. Orang kita, semester depan. yang ada senior semester depan. Kita mah baru semester 1. Semester berapa emang ngomong? Oh baru. Iya. Oke. Baru. Bulan Gimana depan sih? kayaknya ya. Baik semester ya. depan. Gimana itu Haril Bocah sama sih. kayak apa itu? Aduh. Ari Deswa ya, Pak. Kalau Kak Dedi udah semester berapa? Semester Udah karir. depan masuk semester 7. Wow. Sedang lagi prepare buat karir sih. Oh, berarti sama sekarang semester 6 ya? Enggak. Ya sekarang semester 6. Oh iya, ya Allah. Oh, berarti satu angkatan sama. Tapi sasing juga kan? Iya sasing. Alhamdulillah ada teman. Aslinya ada teman. Ya kalau yang di Korea itu baru mulai semester 6 baru ada himbauan buat pembuatan karir. Iya. Sebenarnya waktu semester 5 pun sebenarnya ada, cuma masih boleh enggak, boleh iya gitu kan. Terus pas semester 6-nya itu kayak udah harus ya gitu. Emang kalau karir itu mulai semester berapa sih, Kak? Kalau yang di Korea sendiri sih 6, mulai semester 6 itu udah dikasih pemberitahuan kayak gitu. Kalau untuk yang UPBJ lain kurang paham sih. Mungkin lebih awal juga ada kayaknya. Semester 5 itu mungkin ada yang sudah bikin mungkin. Terus karir itu isinya apa aja? Karir itu kayak makalah kayak gitu, cuma Maaf, untuk setauku kita sih Mas ya. itu ya Semua lebih UPBJ. sederhana lah daripada skripsi. Untuk semua UPBJ itu sama. Jadi untuk pembuatan karir itu dimulai semester 7 untuk persiapannya. Semuanya sama. Gitu. Kalau karir itu isinya terserah kita mau bahas apa. Kita boleh menerjemahkan sebuah artikel atau kita membuat artikel baru. Itu
Tapi nanti ada pendampingnya, ada dosen pendamping seperti itu. Jadi kita harus bikin karil ya kayak kita bikin tesis lah, sama harus dicoba dulu lolos atau enggak. Kalau lolos baru diterusin, kalau nggak lolos kita harus bikin baru lagi gitu. Biasanya kalau untuk judul tema itu yang dibahas itu sebenarnya apa, Kak? Kalau yang dari sumber-sumber yang aku cari kan biasanya kebanyakan ini metode apa yang digunakan kayak gitu. Mungkin ada referensi lain gitu. Kalau untuk Taiwan sendiri sih kemarin terserah ya, maksudnya Terserah. terserah aja. Boleh saya tambahkan Kak? Bukan gitu, tergantung kuliahnya ya. Oh maaf, tadi soalnya lagi bahas asing. Kalau yang lain nggak tahu ya. Hai. Hai. Halo. Merdeka. Merdeka. Kamera jatuh. Merdeka atau tidak merdeka? Belum merdeka, masih dijajah. Dia masih dijajah kebodohan. Sampai sekarang belum merdeka dari kebodohan. Iya. Ini teman-teman dari UK BJJ mana ya, kalau boleh tahu? Aku Singapura. UPBJJ Kak, Singapura. Oh ada temennya. Satu tadi Oke. UPBJJ mana Kak? Kak siapa ini Bilal? Saya Filipina. Oh, Wow. Filipina. Semua masuk. Mbak Vika tolong diterima. Apalagi ya? Ada masuk nggak? Belum muncul lah. Dari tadi aku menerima terus. Emang aja tak terima. Join di laptop. Itu mungkin tergantung amal ibadah masing-masing. Biasanya sinyal juga ngaruh. Iya. Iya, kebanyakan Itu sinyal belum sebelah. sarapan itu. Makan dulu. Sinyalnya mungkin masih ngambek. Di Singapura jumlah mahasiswa sasinya berapa, Kak, kalau boleh tahu? Kalau di Singapura kebanyakan sih yang sasing sama manajemen sama akuntansi, tapi kebanyakan sasing. Kalau Kalau di di Korea lebih Kami banyak menyesuaikan manajemen. bahasa. Iya. Kebanyakan kan bahasa Inggris gitu ya. Betul. Iya. Kalau di sini kayaknya Taiwan apa ya? Manajemen apa ya? Ya Kak Anggi ya? Iya, gimana? Kayaknya kalau di Taiwan itu kayaknya banyak yang manajemen daripada sasinya. Kayaknya sama deh Mbak, soalnya tahun kemarin itu aku menghadiri graduationnya kakak tingkat kita, itu antara manajemen terus sasing itu kayak sama gitu mereka. Kurang lebihnya. Kalau untuk di Taiwan sebenarnya kebanyakan yang di manajemen. Cuma kalau yang pas itu kelulusan, kenapa kelihatannya sama? Karena itu nggak semuanya lulus dalam waktu yang bersamaan. Kadang ada yang nggak, karena carrier-nya diterima dan ada yang enggak. Jadi ada yang sebagian delay, ada yang sebagian langsung lulus seperti itu. Oh gitu. Oke. Terharu Tapi kayaknya untuk kuliah. satu kelasnya itu nyampe berapa orang kira-kira? Satu kelasnya itu nyampe berapa orang biasanya? Kalau di kelas kita lumayan ya Mbak Vika. Ada berapa orang coba? Ya maklum masih semester awal. Semester awal pun saya dulu sampai hampir 50 kayaknya, tapi sekarang yang bertahan cuma 20-an kurang lebih lah. Wah, 50 itu banyak banget gitu. 50 banyak banget. Yang angkatanku kayaknya cuma 50. 16 deh.
Tapi Iya, kalau kita di Singapura juga gitu ya, dulu ya sebelum pandemi itu kayak 40, 30. Terus yang Masya Allah. akhir-akhirnya ya Itu sekarang orang saya pun semua itu ya. iya satu semester pun tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2. Asli itu benar. Cuma Iya. Sama namanya sih, iya biar emang. ngelanjutin yang di Indo gitu, kayak ada yang berhenti dulu. Jadi nggak sama Iya, sih. sama. Berarti Banyak sama kan ya kayak gitu Kian? dari awal-awal Iya. banyak gitu, terus hampir selesai udah pada rontok deh. Rontok ya. Lenda. Mbak Sri udah hadir, Mbak Sri Mulyani. Assalamualaikum Mbak Sri semuanya. ada? Hadir. Waalaikumsalam. Hadir, Cak. Oh, oke. Ah, Anan Asar. Nama yang keren ya, Anan Asar. Selamat datang Kak Anan Asar. Nah, ini Kak Gilang nih Oh, masuk. selamat datang Kak Gilang. Masuk. Kak Gilang banyak yang itu ya, banyak yang nyari Kak Gilang. Banyak yang fans. Ternyata Iya, Kak ini Gilang Kak. banyak fansnya. Iya, padahal kagak tahu mukanya, tapi kok ya itu ya, sangat efeknya itu. Lihat. Cinta misterius itu. Lehernya aja ya. Hmm. Ayo oke. Eh, Mbak Lina ada, Mbak Lina. Mbak Lina udah masuk. Aku udah masuk. Udah. Mbak Mariam. Mbak Mariam. Mbak Mariam Nah, Mama itu mau masuk. udah masuk belum itu ya, Mbak Mariam? Mbak Tika suara jelas gak Mbak? Ini yang bergetar putus-putus. Mbak Mariam udah masuk. Mbak Mariam Headsetnya itu biasanya dari Siapa ya? headset siapakah ini? Mbak Mariam kalau dengar coba ngomong Mbak. Aku tak mendengarkan suaramu yang sahdu. Hadir. Nggak ada ya? Assalamualaikum. Sorry Kak telat. Ini kayaknya yang belum mati saya sendiri ya. Iya Kak. Anda tidak sendiri, mandiku setiap malam satu surah. Oh gitu. Makanya nggak berani open kamera ini, aduh bahaya nanti bubar gitu. Bubar barisan. Nanti pada bubar barisan ya. Mbak Mariam masih belum bisa ngomong, Mbak Mariam. Mbak Tika, Bapak udah masuk? Udah masuk. Welcome our hip president. Gimana, udah bisa dimulai kah ini? Buket. Udah bisa dimulai belum buket? Gimana? Udah bisa dimulai belum? Yang buat acara udah datang semua? Mbak Mariam belum kedengaran suaranya. Hadir.
udah ada semua ya yang mau Oke, acara. udah hadir, udah. Yo, Mbak Sri, Mbak Mariam udah datang itu cintamu. Mama Bisa Linda, Evi dimulai. oke? Mbak Melinda oke? Oke. Mbak Anggi oke? Mbak Anggi, Mbak sama Mbak Lenda oke? Jangan lupa itu jangan di mute nanti. Oke. Mbak Linda tadi bilang katanya sedikit kuat. Oh ada. Hadir udah masuk dari tadi. Oke. Ya, Bisa dimulai. bisa dimulai Mbak Sri. Mohon perhatian dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 17 Agustus 2021 via virtual akan segera dimulai. August 17, 2021, the 76th virtual Independence Day ceremony is about to start. Masing-masing perwakilan UPBJJ Universitas Terbuka agar segera bersiap. Each representative of Distance Learning Program Unit UPBJJ Indonesia Open University is expected to be ready soon. Laporan masing-masing perwakilan UPBJJ. Reports from each representative of UPBJJ Indonesia Open University. UPBJJ Indonesia. UPBJJ dari Indonesia apakah sudah hadir? Belum ya sepertinya. Ya mungkin belum masuk ya. Saya UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar Taiwan. siap. Bapak sudah hadir. UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar Korea. Siap. UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar Filipina. Siap. UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar Singapura. Siap. UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar Malaysia. Belum hadir ya? Belum seperti. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sing the national anthem Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta. A moment of silence to commemorate the services of the nation's heroes. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Reading the preamble of the 1945 Constitution. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan dari Ketua Sastra Inggris Universitas Terbuka Taiwan Angkatan 15. Welcome speech from the class president of English Literature Major Batch 15, Taiwan Open University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Himas Taiwan, yang terhormat perwakilan UPDJJ Layanan Luar Negeri Pokja Taiwan, yang terhormat UPDJJ Indonesia, yang terhormat perwakilan UTERS Taiwan, yang terhormat perwakilan UP Peduli, yang terhormat UPDJJ Layanan Luar Negeri Pokja Korea, yang terhormat UPDJJ Layanan Luar Negeri Pokja Filipina, yang terhormat UPDJJ Layanan Luar Negeri Pokja Singapura, yang terhormat UPDJJ Layanan Luar Negeri Pokja Malaysia, dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya masing-masing, terima kasih sudah ikut hadir di acara kami ini. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih berkesempatan untuk ikut serta dalam memeriahkan acara ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76 meskipun melalui virtual. Selanjutnya, dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, kami harap semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, lebih meningkatkan nilai juang kita terhadap bangsa dan negara, lebih mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita kenang perjuangan para pahlawan tahun 1945, maka terlintas sejenak di benak kita bahwa semangat pertempuran yang bagaikan api yang tak kunjung padam itu begitu hebat menyatu pada jiwa pejuang 45. Namun demikian, tak kalah pentingnya dengan peran kita semua sekarang. Perjuangan belumlah selesai. Korban telah banyak berjatuhan. Maka marilah kita tingkatkan terus jiwa dan semangat 45 dengan mewujudkan jiwa pembangunan dan tangguh. Selanjutnya, sedikit saya sampaikan bahwa kami dari Stasiun 15, tepat pada hari ini 17 Agustus 2021,
akan launching YouTube yang insya Allah nantinya akan memberikan informasi-informasi yang insya Allah akan selalu bernilai positif untuk kita semua dan orang-orang yang melihatnya. Kemudian kami juga telah menjalankan program kerja di mana setiap malam Jumat itu ada Jumat Yasinan, dan pada hari Minggu atau malam Minggu kita ada radiosasi yang dimana setiap minggu akan kami mengundang tamu dari luar dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Kemudian diselingi dengan ruang karaoke sasi. Mohon doanya semoga semua program yang kami jalankan ini berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokja Taiwan yang akan langsung diwakilkan kepada Presiden Himas Taiwan. Words from the President of Taiwan Himas as the representative of Taiwan Pokja. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Yang pertama teman-teman dari bahasa Inggris, teman-teman dari UPBJ, yang ada di Indonesia, dan kawan-kawan semua. Dirgahayu aku, semoga merdeka bukan jargon tahunan. Karena kita sebagai generasi pengawal kemerdekaan, dan kita juga lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di Indonesia. Berbicara tentang kemerdekaan, mungkin teman-teman pernah pelajari tentang pasukan peta. Pasukan peta itu adalah buah dari pemikirannya Soekarno, politik kooperatif Jepang waktu itu, bukan dengan cara benar-benar dilawan. Karena waktu itu Belanda aja kocar-kacir dengan Jepang, apalagi kita yang nggak punya apa-apa. Akhirnya Soekarno mikir, kayaknya kita harus kooperatif dengan mereka. Dibentuk pasukan peta karena untuk menghancurkan sebuah sistem, hendaknya menjadi bagian dari sistem. Dengan dibentuknya pasukan peta waktu itu, ada satu pemberontakan yang gagal. Pemberontakan yang dilakukan oleh Supriyadi, mungkin teman-teman tahu. Walaupun gagal, tapi pemberontakan itu akhirnya melecut amarah atau nyala perlawanan dari pejuang-pejuang peta yang lain. Pemberontakan di setiap daerah akhirnya ada, hingga akhirnya kemerdekaan bisa kita rebut. Walaupun deklarasi secara sepihak waktu itu menurut versi dari Belanda, tapi akhirnya kita bisa nikmati hari ini. Tapi teman-teman, ketika kemerdekaan seperti saat ini, 17 Agustus yang dirayakan setiap tahun, di tahun-tahun belakangan ini saya justru lebih banyak resah dibanding gembira seperti yang lain. Resah dengan aku, mungkin teman-teman juga tahu kata Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian akan susah karena melawan bangsamu sendiri. Karena saya cinta terhadap sebuah seni, mungkin saya mau bacakan sedikit puisi, boleh? Boleh. Puisi karangan dari sahabat saya Sadio Maneges yang pagi tadi dikirimkan kepada saya. Tumpah demi Pertiwi. Aku tertidur dan melihat Indonesia sedang jaya. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karyo saiji kapti. Semua bahagia seperti yang diimpikan para bangsa. Ketika budaya dijunjung tinggi, ketika candi dijaga lestari, ketika semua rumah ibadah berjajar rapi jali,
ketika berdiskusi dengan budi pekerti dan tata krama menjadi pondasi. Sumpah demi Pertiwi, aku tak ingin terbangun dari aku betah tidur berwindu-windu, di mana negeriku tertawa bahagia, namun Tuhan berkehendak lain. Aku dibangunkan kembali ke alam nyata untuk melihat rakyat jelata menjerang punggung untuk melunasi pajak pesta pejabat perut melendu. Mereka yang mengaku wakil rakyat ternyata berkhianat. Undang-undang gancuan disahkan, para buruh dipaksa simpuh berhadapan ketidakberdayaan. Para petani dipaksa tak membibit sendiri, para seniman dipaksa bungkam, para pegawai negara berpesta pora. Sumpah demi Pertiwi, aku bertanya pada nurani, untuk apakah aku dibangunkan dari mimpi? Apakah untuk menangis Pertiwi yang diperkosa, atau ikut berfoya-foya di tengah negeri yang porak-poranda? Atau hanya dipaksa berteriak bersajak walau tak terdengar? Ataukah aku harus berkarya untuk memperbaiki bangsa? Jelas aku tak mampu tanpa kawan di sampingku. Jelas aku tak kuat tanpa teman yang membantu mengangkat. Maka dengan ini aku berkeluh kesah pada kalian, wahai kawan-kawan, wahai pemuda, wahai para petani, wahai para buruh, tukang becak. Mari kuatkan Pancasila, kita kibarkan bendera merah putih, kita arak keliling negeri, kita satukan tekad di bawah panji Garuda dengan lantang satu kata, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Sambutan dari perwakilan sastra Inggris Universitas Terbuka Taiwan Angkatan 13. Words from the representative of English Literature Major Batch 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Selamat malam kepada Bapak Presiden Himas UT Taiwan, Bapak Bagus. Serta selamat malam pada perwakilan IPB, JJ dari negara-negara lain serta teman-teman yang hadir semua dalam Zoom malam ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eka Nurfitasari. Saya di sini sebagai perwakilan dari Prodi Sastra Inggris UT Taiwan angkatan 13. Di sini saya tidak akan banyak bicara karena semua yang penting-penting sejarah sudah disampaikan oleh Bapak Bagus tadi. Saya akan menambahkan sedikit saja sesuai tema yang diusung kali ini, yaitu semangat generasi muda tetap berkarya di tengah pandemi. Saya cuma mau mengingatkan kepada masing-masing dari kita, jangan jadikan pandemi ini sebuah alasan untuk bermalas-malasan dan menjadikan kita muda yang pasif. Tapi mari kita menjadi muda yang berkarya, yang mampu mencari celah-celah yang ada dan memanfaatkan untuk membuat karya yang bermanfaat untuk sesama, untuk bangsa. Dan bukan drama atau problema yang sekarang sering terjadi di masyarakat Indonesia, viral dengan hal yang tidak berguna. Satu lagi yang ingin saya sampaikan yaitu semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme itu sangatlah penting, apalagi di kalangan pelajar seperti kita. Karena jiwa nasionalisme dapat membentuk kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara tanpa memandang suku, ras, dan agama. Bung Karno, Bung Hatta, dan para perintis kemerdekaan itu adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menggunakan keterdidikannya untuk mendorong kemajuan bangsa. Kita juga anak-anak muda yang terdidik. Jadi kita juga punya kesempatan yang sama untuk menorehkan sejarah di Republik ini. Belajarlah dengan keras, tuntas, dan sepenuh hati. Di antara kita nantinya akan menjadi guru, sastrawan, budayawan, wartawan, pengusaha, dosen, mungkin anggota DPR kalau kalian mau, atau bahkan menjadi presiden dan peran-peran lain yang mungkin hari ini belum terbayangkan. Semuanya itu dimulai dari kerja di hari ini. Kita adalah pemilik masa depan. Jangan menunggu, tapi tepaklah kepribadian, kembangkan prestasinya.
Jalin persahabatan dengan teman-temanmu. Hormatilah orang tua dan gurumu. Jadikan mereka seluruh hidupmu. Kiranya ini saja yang saya sampaikan. Saya bukan orang yang pandai merangkai kata. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Selamat belajar, selamat berkarya, selamat bekerja keras, dan salam hormat untuk semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patah kata dari perwakilan UPBJJ Indonesia. Words from the representative of Indonesia UPBJJ. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Selamat malam kepada Presiden Himas Taiwan, serta rekan-rekan dari UT luar negeri dan dalam negeri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada rekan-rekan yang sudah mengatur kegiatan malam ini. Semoga kegiatan ini dapat rutin terlaksana di tahun-tahun berikutnya. Dan kegiatan ini juga bisa mendatangkan dan memberikan kesan yang baik bagi kita semua. Amin. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selebrasi sederhana yang kita lakukan malam ini, saya percaya merupakan perayaan Hari Ulang Tahun RI yang ke-76, merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa Indonesia. Dan pertanyaannya adalah, apa peran kita sebagai generasi muda? Insan terpelajar, sebagai tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan. Generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Menurut saya pribadi, dan mungkin rekan-rekan mahasiswa juga setuju, kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, serta mampu memanfaatkan kemajuan iptek tersebut demi untuk kemajuan bangsa, terlepas dari negatif positifnya arus teknologi yang deras saat ini. Untuk mewujudkan itu semua tentu saja dapat diraih jika kita generasi muda itu mau belajar, giat, serta pantang menyerah. Sering kan kita orang tua bilang, tuntutlah ilmu setinggi langit, belajar bisa di mana aja. Karena menurut saya pribadi belajar itu nggak harus di jenjang formal, duduk di kelas, kemudian mendengarkan dosen atau guru. Karena di setiap aspek kehidupan kita itu kita belajar. Kita belajar dari yang lebih tua, kita belajar dari yang sebaya, kita belajar bahkan dari yang lebih kecil. Karena saya pribadi pengalaman sebagai ibu dengan 2 anak, begitu anak saya lahir, saya belajar dari anak saya yang paling kecil. Saya belajar sabar, saya belajar mengerti mereka. Semua aspek kehidupan itu belajar menurut saya. Dan saat ini kita semua di sini sedang menempuh belajar pembelajaran di formal, yaitu universitas terbuka. Namun tidak menutup mata ya, di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Artinya mereka tidak memiliki kesempatan mungkin dari sisi materi untuk belajar, dari sisi waktu, dari sisi kesempatan. Nah, saya di sini berpikir kita di sini adalah orang-orang yang beruntung, yang punya akses untuk memperoleh ilmu, entah itu formal atau informal. Dan hendaknya ilmu nanti yang kita dapat itu bisa bermanfaat
dan menjadi sumbangsih bagi terangnya mercusuar ilmu pengetahuan di Indonesia, alhamdulillah untuk dunia. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh melunturkan semangat kita dalam membangun bangsa. Mari terus kobarkan semangat nasionalisme sebagai modal dalam perjuangan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepatah kata dari perwakilan UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar, Korea. Words from the representative of Overseas Service Korea, Pokjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Didi Prayogo, saya mahasiswa Sasing semester 6 saat ini dari UPBJJ Korea Selatan. Yang terhormat Presiden Timnas UT Taiwan, yang terhormat pengurus UPBJJ Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Korea, dan untuk rekan-rekan mahasiswa yang menghadiri seremoni virtual ini. Dalam kesempatan ini, dalam momen 17 Agustus yang penuh dengan semangat kemerdekaan, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun situasi kita semua saat ini sedang dalam keadaan yang tidak optimal, itu tidak berarti menghalangi kita sebagai generasi bangsa, kita sebagai mahasiswa untuk melakukan aktivitas yang produktif, yang menghasilkan, yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan kita, agama, bangsa, dan negara. Menurut saya, tindakan dan sikap adalah bentuk karya dari dalam diri kita yang dapat memberikan dampak yang sangat hebat, tergantung dengan tindakan dan sikap apa yang kita lakukan. Saya percaya setiap individu memiliki keahlian dan potensi untuk menjadikan seseorang menjadi seseorang yang hebat. Banyak sekali saat ini platform dan media yang dapat kita gunakan sebagai wadah untuk mengembangkan diri, untuk memberikan informasi, menghimbau, bahkan mengumpulkan massa. Saya berharap kondisi pandemi seperti saat ini tidak menghalangi kita untuk bergerak, untuk maju, untuk berkembang, untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan caranya masing-masing, sesuai dengan minat dan kemampuan. Berkreasi melalui media sosial dan menggerakkan masyarakat untuk bersatu dan memiliki jalan pikiran yang sama demi kepentingan bersama, menurut saya adalah hal yang bisa kita lakukan saat ini, saat pandemi seperti ini, untuk mengukuhkan kembali Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang saat ini belum benar-benar hidup di dalam setiap jiwa bangsa Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan saya berharap kita semua sebagai mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Indonesia sesuai dengan minat kita, bidang kita, passion kita. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali media, platform yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan bakat, untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepatah kata dari perwakilan UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar, Filipina. Words from the representative of Overseas Service Philippines, Pokjar. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa yang telah mewakili UPBJJ Luar Negeri dan telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Bil Khatami. Saya perwakilan dari UPBJJ Filipina. Dulu perjuangan pahlawan kita adalah dengan memeruncing
menumpahkan darah mereka demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kata Bung Karno ini berarti sejak awal kemerdekaan selalu ada konflik, mulai dari konflik soal penetapan dasar negara, perasaan, dan perkembangan. Berbagai cobaan dan masalah mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, berbagai masalah lainnya akan menguji kesatuan bangsa Indonesia kita saat ini. Kadang saya merasa sedih apa yang telah kita lakukan untuk bangsa kita ini pada saat ini, di mana dulu perjuangan mereka menumpahkan darah, dan sekarang kita akan melawan bangsa kita sendiri, di mana pada faktanya masyarakat kita sangat mudah sekali termakan berita-berita hoax yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga mengakibatkan adu domba dan pecah belah. Sebelum saya menutup perwakilan saya sebagai mahasiswa Filipina, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Manila. Ke Manila, jadi kita ini sudah merdeka, jangan mau dijajah bangsa sendiri. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemudian mohon maaf, terima kasih. Sepatah kata dari perwakilan UPBJJ Layanan Luar Negeri Pokjar, Singapura. Words from the representative of Overseas Service, Singapore, Pokjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Rahmawati. Saya perwakilan dari Pokjar, Singapura. Yang terhormat Presiden Himas Taiwan, serta teman-teman dari semua Pokjar, dari luar negeri, dari dalam negeri. Mungkin saya nggak banyak berbicara ya di sini. Soalnya saya juga nggak tahu nih harus ngomong apa. Mungkin teman-teman banyak yang lebih senior, yang lebih udah ini dari dulu ya, udah lulus, banyak yang sudah lulus. Di hari kemerdekaan ini mungkin saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 buat negara Indonesia merdeka. Di hari yang berbahagia ini, mari kita kenang jasa kembali para pahlawan yang berhasil mengantarkan kemerdekaan negara kita Indonesia, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan dan mampu berkumpul di tempat yang mulia ini walaupun dengan virtual. Selain itu, mari kita jadikan momen kemerdekaan ini sebagai ajang untuk meresolusi dan merencanakan kontribusi sekecil apapun apa yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga senantiasa, agar negara ini tetap aman damai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional. Sing the National Anthem 17 Agustus and Tanah Air.
17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Di kandung badan kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia negara kita. 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka lahirnya bangsa Indonesia. Bangsa merdeka badan kita tetap setia membela Indonesia. Membela kita. Tidak lupakan selama hidup dia bersama Pembacaan doa. Praying together.
kepada Mbak Melinda. Dimohon untuk memimpin acara pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus kepada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-Mu di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta Indonesia. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afwan ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upacara selesai. The virtual Independence Day ceremony has been completed. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Semoga ini bisa menjadi awal silaturahmi kita semua. Thank you so much for everyone who coming on our event tonight. I hope this event will be the start of our friendship to the onwards. Stay tuned always on our social media platforms for other upcoming exciting event. Last but not least, don't forget to check out our YouTube channel UTT Sastra Inggris 15. Good night everyone, thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah, mungkin di sini bisa kenal-kenalan dulu, banyak PDJJ di sini kumpul. Bisa kenal-kenalan dulu dari Pokja yang lain. Silahkan. Atau mau nge-games dulu, yang punya games silahkan. Ada yang punya games kira-kira? Selamat malam, perkenalkan dari UPBJ Hong Kong.
Oh. Syokong. Bagaimana pandemi di sana, Kak? Di sini ya lumayan berkurang sih, nggak kayak kemarin. Tapi udah bisa lah ya. semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Wanara dari UT Pojar Hong Kong. Saya mau membetulkan sedikit ya, kalau luar negeri itu pakainya PPMLN dan untuk tiap negara itu pakainya Pojar, bukan UPPJJ. Ya. Sorry Kak, terima kasih. Makasih Kak. Iya. Ya, Terima kasih, ada Kak. beberapa teman-teman tadi yang sudah bergabung di sini dari teman-teman Persatuan Mahasiswa UT Pojar Hong Kong. Saya lihat ada kurang lebih 5 orang. Maaf kami nggak bisa mengikuti dari awal karena masih jam kerja ya. Jadi kalau teman-teman di sini itu istirahat kerjanya itu biasanya jam 10 malam. Itu baru selesai kerja. Iya. Ini acaranya udah selesai baru masuk. Iya. Makanya kemarin waktu dikasih undangan, kita konfirmasinya kita upayakan ya, tapi nggak janji bisa tepat waktu karena terlalu ini masih jam kerja kalau jam 9. Oh, tapi sama ya, Hong Kong sama Taiwan itu di sana sekarang jam 10 itu sama. Sama, Hong Kong sama Taiwan sama. Oh. Jamnya. Ada Mas Bagus Anggi juga di sini kalau yang sudah sering berinteraksi sih Mas Bagus ya. Salam kenal untuk teman-teman yang di Indonesia. Dari ini ada UPBJJ Pojar Bogor, banyak pilihannya sih. Mau pantun atau mau sing-song? Mbak Anggit tadi menghilang juga. Kalau bisa lomba lari karung ya, lewat virtual bisa. Ya harusnya sebenarnya kita itu mengenai lomba makan kerupuk gitu sama barang-barang, tapi ya acaranya aja nggak ada konsumsi gitu ya. Pakai Uber ya, nanti pakai Uber nanti datang ke masing-masing tempat. Ubernya mana? Saya mohon izin ya, datang terakhir, pulang lebih awal. Masih ada urusan Pak. Saya juga izin. Ya, terima kasih. Saya juga izin pamit. Oke, assalamualaikum. Terima kasih udah hadir. Sama-sama. Saya juga izin pamit dulu ya semuanya teman-teman. Terima kasih. Merdeka. Merdeka kok ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Good night. Selamat beristirahat semua. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Sudah semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa ya YouTube channel kita yang baru yang launching malam ini untuk dilirik. Apa? Ada suka dari anak-anak 15 di channel YouTube kita. UTT Sasin 15. TT. Asik. Pak. Jangan lupa udah di-upload. di follow Pak. Di follow ya. Iya, jangan lupa ya. Oh ya, sekarang like, share, and subscribe ya Pak. Subscribe. Saya bilang ke mampir. Mana ketemu? Belum di-upload. Teman-teman, Ini Mas, aku mundur duluan ya. Kak Gila masih ada. Ya. Sampai semangat itu udah nyariin. Masih Pak, masih di sini. Kenapa? Oh iya, ini kayaknya teman-teman ini ada yang masih penasaran
sama Kak Gilang kayaknya yang mau tanya-tanya. Cie. Banyak Mbak bye. Assalamualaikum. Simpan aja buat hari Sabtu. Ada Kak Gilang. Nyalain kameranya. Padahal juga ada Kak Dede. Kita dari Korea lo yang ngomong tadi. Mungkin ada yang mau Iya kenalan. Kak Dede. Udah pergi Kak Dedenya. Jadi. Tinggal kita keroyok sama-sama Kak Gilang. Nama orang ya, benda. Siapa sih namanya? Dida. Susah kok ilat kampung saya. Masih banyak yang nge-games yuk. Iya. Pak Nur Hikmah. Boleh dong. Boleh dong. Apa sih? Harus jangan jadi nanti ya. Saya cinta ya. Apa teh? Jadi mana yang punya kunci paling banyak di kantongnya dapat pulsa 100 Indo. Serius? Yang punya kunci motor di kantongnya yang paling banyak dapat pulsa 100 Indo. Coba Hikmah. Wah. Nggak ada. Gak ada yang punya kunci. Nggak ada. Itu Medika. Yang lain Yang dong. punya game, punya pantun. Berikutnya apa? Berikutnya tidur Pak, orang matanya udah tinggal setengah gitu Pak, tidur Pak. Mbak Eka kurang ajar, tadi di screenshotin terus ya. Oh. Iya belum tidur aku dari kemarin. Ya ampun. Tidur ding tadi jam 4, jam 5 udah bangun. Nggak tidur tapi nidurin ya Pak ya. Ini aku jadi buka aib setelah di saya. Aduh, jadi tertawa. Udah kasih apa itu? Ya aku udah dapet. Suwe. Ya Udah Allah. lewat. Orang Udah lewat. Udah. Lewat itu. Ini aku udah dapet. Cari dia nyari. Gimana nih? Mati kurasa itu. Ini udah banyak nih. Mana lihat coba. Ini. Itu nggak dipegang ya. Ini Coba mana? terus jangan dipegang, kuncinya langsung hitung. Ya Allah, itu lagi dia juga nggak nyariin kunci. Siapa yang Soalnya kamu penuh dengan kepalsuan. Karena punya majikan Bu. Pak Ayu, Hai. saya ingin dong. Hah? Saya ingin kunci. Gimana? Kunci. Kunci saya cuma ada 2. Adanya kunci hati. Waduh, nah itu lebih kan. Nah, kalau kunci hati banyak. Kalau kunci motor nggak ada. Saya apa kabar Mas Agus? Kabarnya buruk Mbak, ngantuk. Dari tadi. Habis lembur ya. Kalau ngantuk dipaksa tidur, nambah nggak ngantuk. Pak, ini mulut saya gatel loh Pak. Nanti kalau saya ngomong ini saya boleh ngomong nggak nih Pak? Ada catatan nggak sih? Jadi kegiatannya Mbak Wahyu. Kenapa? Ya, kegiatan Agustusan ini sementara teman-teman mengikuti ini perlombaan di luar eksternal karena banyak banget lomba-lomba yang diadakan KJRI maupun ormas-ormas yang ada di Hong Kong ya. Jadi untuk kita sendiri kebetulan kemarin itu habis persiapan rapat tahunan, jadi untuk kegiatan internal kita belum mulai, termasuk
kemarin kan rencananya kita mau bikin ini kan sama PPMLN untuk upacara virtual juga malam ini rencananya. Terus kemudian ternyata teman-teman dari Sasing sudah mengadakan duluan. Nah, nanti kan kalau tubrukan juga nggak enak kan. Ya udah salah satu aja yang di hold on. Mungkin PPMLN menyampaikan tahun depan aja dibikin ini pelaksanaannya jauh-jauh hari gitu. Jadi untuk panitia juga nggak keteteran kalau terlalu dekat persiapannya. Makanya kemarin saya hubungi Mas Agus, ikut aja deh Mbak. Seandainya malam ya kan, seandainya malam ini jadi iya kan jam 9 dengan teman-teman dari UTS 15, kemudian jam 10 teman-teman formasi. Dalam 2 jam yang berurutan melakukan upacara yang sama kan juga nggak ini juga ya rasanya nggak bagus juga. Ya udah karena kita juga belum kepanitiaannya belum tertata rapi, kita cancel dulu gitu. Mungkin untuk tahun depan, moga-moga tahun depan bisa melaksanakan dengan ini ya lebih besar lagi ya teman-teman di UT di luar negeri juga teman-teman di Indonesia bisa tahun depan iya bisa kita tahun depan iya jadi koordinir untuk Kerjanya bisa lebih matang lagi kalau udah jauh-jauh hari kan ini juga kita iya ini kan juga ada data sama. Kalau dari UT Hongkong sendiri udah pernah pengalaman ya tahun kemarin. Jadi kita pertama kali upacara virtual itu 2020, tapi hanya terbatas dari teman-teman UT di luar negeri aja. Jadi kita bagi kemarin itu susunannya juga seperti upacara beneran di lapangan, ada pembacaan Undang-Undang Pancasila Proklamasi dengan menghadirkan pembina upacara. Tahun kemarin itu pembina upacaranya atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Beijing kan. Nah, rencananya tahun ini itu minta kepala PPMLN untuk jadi pembina upacaranya. Beliau sih udah menyanggupi, cuma panitianya yang nggak sanggup. Panitianya yang kurang. Kalau semua dikerjakan sama teman-teman UT Hongkong sendiri juga kan planningnya ini acara bersama. Kalau acara bersama kan paling enggak teman-teman dari Taiwan, Korea, Brunei, Malaysia bisa masing-masing mengirimkan perwakilannya untuk partisipasi penugasan gitu kan. Cuma karena mendadak mereka sendiri juga nggak siap gitu. Jadinya mundur tahun depan. Masih ada waktu. Iya, masih banyak kesempatan. Insya Allah. Tahun depan. Semoga bisa tahun depan kita bisa kayak kerjasama kan virtual bareng-bareng dari berbagai itu kan seru kayaknya. Iya benar. Apalagi teman-teman di Indonesia kan juga sudah ada beberapa organisasi mahasiswa UT kan ya. Setahu saya sudah ada IKMA, ada Permata. Nah mungkin ini bisa dijadikan kolaborasi bareng gitu Mbak. Kalau Sasing 15 sendiri ini hanya khusus anak Sasing ya? Iya. Iya. Apakah ini dijadikan sebuah komunitas gitu atau organisasi sendiri atau hanya perkumpulan aja Mbak? Kita cuma satu kelas doang. Kelas aja sih, tetap Himas juga. Tetap Himas kalau di Taiwan. Kita cuma kelas awalnya itu cuma perwakilan aja, tapi alhamdulillah besar-besar kayak gini sampai undang-undang luar juga. Tidak menyangka. Iya benar. Iya, berawal dari yang kecil kemudian menjadi besar. Mereka ibarat di negara itu mereka ini partai. Kalau kita organisasinya kan tetap Himas kan. Iya. Cuma ini kan dari namanya kan angkatan 15. Yang muridnya cuma berapa ya? Kalau di Hongkong malah tiap angkatan itu nggak gitu jalan kegiatannya. Justru ini kegiatannya memang banyak lebih ke permanya di organisasinya. Cuma kan di perma kita udah punya beberapa unit ya. Unitnya ada keagamaan, kesenian, olahraga, terus advokasi, seni budaya kayak gitu. Jadi siapa teman-teman yang punya minat dan bakat di situ silakan masuk ke unit yang sekiranya cocok dengan potensinya masing-masing seperti itu.
Habis ikut Konjen Cup lomba voli kita kalah poin, kurang 2 poin nggak bisa masuk perempat final. Wah, ada lomba voli juga. Iya, ada Konjen Cup di sini yang mengadakan ini konsulat.